Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dahri Ramadhani dan teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Latifah Sani. Kami mahasiswa program studi perbankan syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan video pembelajaran mata kuliah audit timbang tentang konsep penugasan, audit syariah, dan penyusunan surat penugasan. Mata kuliah ini dibimbing oleh Ibu Atika Armor SEMSI. Sebelum kita masuk video pembelajarannya, kita intro dulu ya teman-teman. Hai teman-teman, kembali bersama saya Dahri Ramadhani. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar penerimaan dan penugasan audit. Sebelum kita masuk pembahasan konsep dasar penerimaan dan penugasan audit syariah, apakah teman-teman tahu apa itu audit dan perbedaan audit konvensional dan audit syariah? Audit adalah proses pemeriksaan sistematis dan independen terhadap suatu objek, seperti keuangan, sistem, proses, atau organisasi, untuk menilai apakah sudah sesuai dengan standar, aturan, atau kriteria tertentu. Dan perbedaan dari audit konvensional dan audit syariah yaitu audit konvensional itu memastikan laporan keuangan wajar sesuai standar akuntansi umum, seperti bisa disebut PSAK. Sedangkan audit syariah itu memastikan laporan keuangan wajar sekaligus seluruh transaksinya sesuai prinsip syariah, seperti bebas riba, gharar, dan maisir, dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah dan menghasilkan dua opini, yaitu kewajaran laporan keuangan dan kepatuhan syariah. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu audit dan perbedaan antara audit konvensional dan audit syariah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep dasar penerimaan dan penugasan audit. Apa itu penerimaan dan penugasan audit? Penerimaan penugasan merupakan tahap awal dalam audit laporan, yaitu mengambil keputusan untuk menerima atau menolak suatu kesempatan untuk menjadi auditor bagi klien yang baru atau melanjutkan sebagai auditor bagi klien yang sudah ada. Umumnya, keputusan untuk menerima atau menolak sudah dilakukan sejak 6 hingga 9 bulan sebelum akhir tahun buku yang akan diperiksa. ACV atau bisa disebut juga Auditing Standard for Islamic Financial Institution. Nomor 1, memberikan pedoman bagi auditor dalam memeriksa laporan keuangan dari suatu lembaga yang beroperasi sesuai dengan aturan prinsip syariah Islam, dengan tujuan menyetujui persyaratan penugasan klien dan respon auditor atas permintaan klien untuk merubah penugas yang mengurangi keyakinan lebih rendah dari satu tingkat. Setidaknya ada 6 bagi seorang auditor dalam memutuskan apakah audit dapat diterima atau tidak. Yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi khusus dari risiko luar biasa. Yang ketiga, menilai kemampuan untuk memenuhi standar umum audit. Yang keempat, menyiapkan surat penugasan audit. Yang kelima, menentukan kemampuan auditor dalam menggunakan kemahiran profesionalnya. Yang keenam, pembuatan surat perikatan audit. Tujuan dibuatnya surat penugasan adalah untuk mengurangi salah pengertian sehingga harus dibuat secara tertulis. Surat penugasan adalah kesepakatan antara KAP dengan klien. Isi dari surat tersebut adalah menyatakan batasan dari penugasan, batas waktu, bantuan akan diberikan atau daftar rincian yang perlu disiapkan untuk auditor, serta honorarium. Adapun isi dari surat penugasan tersebut ialah yang pertama, persetujuan auditor dan penugasan oleh klien. Yang kedua, tujuan dan ruang lingkup audit. Yang ketiga, batas tanggung jawab auditor terhadap klien. Yang keempat, bentuk dan jumlah laporan yang diinginkan. Yang kelima, fee yang dikenakan atas jasa tersebut. Yang keenam, jangka waktu. Yang ketujuh, hal-hal khusus lainnya. Sebegitulah pembahasan tentang bagian konsep dasar penerimaan dan penugasan audit. Bagian selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Hai teman-teman, saya Latifah Sani akan membahas bagian perencanaan audit, langkah-langkah perencanaan audit, dan contoh surat penugasan audit.
Tujuan dari perencanaan audit antara lain adalah yang pertama, memahami karakteristik bisnis klien. Yang kedua, mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin menyebabkan salah saji material. Yang ketiga, menentukan prosedur audit yang paling tepat. Yang keempat, mengalokasikan tenaga, waktu, dan biaya audit secara efisien. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hasil audit sehingga auditor dapat memberikan opini yang tepat terhadap laporan keuangan perusahaan. Materi berikutnya adalah perencanaan audit. Perencanaan audit merupakan tahap yang sangat penting sebelum auditor melakukan pemeriksaan di lapangan. Perencanaan yang baik akan membantu auditor bekerja lebih efektif, efisien, serta mampu memfokuskan pemeriksaan pada area-area yang memiliki risiko tinggi. Sebaliknya, jika auditor tidak memiliki perencanaan yang baik, maka proses audit dapat memakan waktu lebih lama, biaya menjadi lebih besar, bahkan terdapat kemungkinan auditor gagal menemukan kesalahan yang material. Oleh karena itu, setiap audit harus diawali dengan penyusunan rencana audit yang matang. Dalam makalah ini, dijelaskan terdapat 6 langkah utama dalam perencanaan audit. Langkah pertama adalah memahami bisnis dan industri klien. Pada tahap ini, auditor mempelajari bagaimana perusahaan menjalankan usahanya, siapa pesaingnya, bagaimana kondisi industri, hingga faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi perusahaan. Semakin baik pemahaman auditor terhadap bisnis klien, maka semakin mudah auditor menemukan area yang berisiko tinggi. Langkah kedua adalah melakukan prosedur analitis awal. Prosedur analitis dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Jika terdapat perubahan yang tidak biasa, auditor akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebagai contoh, apabila penjualan meningkat drastis tetapi laba justru menurun, maka kondisi tersebut perlu ditelusuri penyebabnya. Langkah ketiga adalah menetapkan tingkat materialitas. Materialitas merupakan batas kesalahan yang masih dianggap tidak mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Penetapan materialitas sangat penting karena auditor tidak mungkin memeriksa seluruh transaksi satu persatu. Oleh sebab itu, auditor akan lebih fokus pada kesalahan yang nilai material atau signifikan. Langkah keempat adalah mempertimbangkan risiko audit. Risiko audit merupakan kemungkinan auditor memberikan opini yang salah terhadap laporan keuangan. Untuk mengurangi risiko tersebut, auditor harus mengidentifikasi bagaimana yang memiliki kemungkinan salah saji paling besar. Dengan demikian, auditor dapat menentukan prosedur audit yang sesuai. Langkah kelima adalah menetapkan strategi audit awal. Strategi audit merupakan rencana umum mengenai bagaimana audit akan dilaksanakan. Misalnya, audit menentukan apakah akan lebih banyak melakukan pengujian terhadap transaksi, saldo akun, atau pengendalian internal perusahaan. Strategi ini nantinya akan menjadi pedoman selama proses audit berlangsung. Langkah keenam adalah memahami struktur pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan sistem yang dibuat perusahaan untuk menjaga aset, mencegah kecurangan, dan memastikan informasi akuntansi dapat dipercaya. Jika sistem pengendalian internal perusahaan baik, auditor dapat mengurangi jumlah pengujian. Namun, apabila sistem pengendalian internalnya lemah, auditor harus melakukan pemeriksaan yang lebih rinci. Pada bagian selanjutnya, makalah ini memberikan contoh surat penugasan audit untuk lembaga amil zakat atau LAS. Dalam contoh tersebut dijelaskan bahwa auditor akan mengaudit laporan keuangan yayasan sesuai dengan standar profesional akuntan publik dan PSAK 109 mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Surat tersebut juga menjelaskan bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan, serta wajib menyediakan seluruh dokumen yang diperlukan auditor. Di sisi lain, auditor bertanggung jawab memberikan opini independen mengenai kewajaran laporan keuangan, memeriksa apakah dana zakat, infak, sedekah, dan dana amil telah dipisahkan dengan benar, serta memastikan informasi yang disajikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, surat tersebut juga menjelaskan mengenai biaya audit, mekanisme pembayaran, dan kesepakatan kerjasama antara auditor dengan yayasan.
Hal ini menunjukkan bahwa surat penugasan audit bukan sekedar formalitas, tetapi menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan profesional antara auditor dan klien. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa proses audit diawali dengan penerimaan penugasan audit, di mana auditor harus menilai integritas manajemen, independensi, serta berbagai risiko sebelum menerima klien. Setelah itu, dibuat surat penugasan audit sebagai bentuk kesepakatan resmi mengenai tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, dan biaya audit. Dalam lembaga keuangan syariah, auditor memiliki tanggung jawab yang lebih luas, karena selain memeriksa laporan keuangan, auditor juga harus memastikan bahwa seluruh aktivitas telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, keberhasilan audit sangat ditentukan oleh perencanaan audit yang matang. Dengan memahami bisnis klien, menetapkan materialitas, menilai resiko audit, menyusun strategi pemeriksaan, dan memahami sistem pengendalian internal, auditor dapat melaksanakan audit secara lebih efektif serta menghasilkan opini yang berkualitas. Akhir kata, semoga materi yang telah saya sampaikan hari ini tidak hanya menambah pengetahuan saja, tetapi juga memberikan gambaran mengenai pentingnya peran auditor dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap suatu organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I just had to let you know you're. She ain't happy, baby, she